Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menayangkan beberapa materi pertemuan setelah mid semester. Semoga mahasiswa bisa memahami dan bisa menganalisa dari semua materi yang disajikan di channel YouTube ini. Semoga mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat, dan pesan saya jangan sampai kuliah terbengkalai bagi yang membuat tugas akhir juga malas-malas. Begitu juga dengan mahasiswa yang sudah stay at home, yang sudah biasa di rumah juga malas belajarnya. Jadi harapan saya kegiatan-kegiatan selama di rumah aja itu produktif ya. Salah satunya adalah dengan melihat beberapa materi perkuliahan kita. Tetap kita merdeka belajar di mana aja kita bisa belajar. Salah satunya adalah di channel saya ini. Jadi harapan saya videonya jangan di skip tapi dipahami dan diresapi dengan sanubarinya ya. Baik, pertama kali kita pastikan dulu bahwasanya kalian sudah menggunakan aplikasi CorelDRAW. Boleh menggunakan CorelDRAW 11 atau CorelDRAW 18. Dalam hal ini saya menggunakan CorelDRAW 18 atau X8. Inilah tampilan awalnya dari CorelDRAW X8. Di situ kita akan melihat adanya Get Started. Kita akan mengenal tools. Jadi di video ini mengenai tools yang ada di CorelDRAW. Pada bagian Get Started kita ada melihat di situ ada New Document dan New From Template. Nah, kita mulai dengan membuka New Document. Nah, di situ kita tulis apa nama project kita atau penyimpanan di dokumen nantinya. Kemudian pada presentnya tidak perlu kita ganggu, tapi kalau mau ambil aja yang CorelDRAW default. Saya menggunakan kertas A4 di sini ya. Kemudian DPI-nya kita gunakan 200. Boleh saja 300 tergantung resolusi mau apa yang akan kita buat. Kemudian oke. Dan inilah tampilan nama kertas A4 bentuk screen dari CorelDRAW. Oh iya, jika kalian melihat ada segi 4 itu, yang kertas A4 yang saya buat itu, itulah nanti yang akan kita cetak. Sedangkan di luar dari segi 4 tadi, yang A4 tadi, misalnya tulisan Andika Prijana, itu tidak bisa dicetak. Baik, langsung saja kita mengenal tampilan dari CorelDRAW. Kita mengenal toolsnya. Yang pertama itu kita lihat file. Di sini ada new, di sini ada new from template. Ini adalah template yang disediakan oleh CorelDRAW. Ini open untuk membuka file project kita. Kemudian di sini ada, ini tidak perlu, ini open recent ini apa yang telah kita kerjakan. Saya rasa untuk file ini sudah bisa dipahami oleh mahasiswa. Kemudian pada save as, kemudian save template. Di sini juga ada import. Oke, ini import ini adalah untuk mengambil gambar yang di dokumen kita atau dari file komputer kita. Sedangkan export nanti adalah bagaimana membuat gambar file project CDR atau dengan extension CDR itu diekspor ke JPG. Nah, import ngambil gambarnya, sedangkan ekspor untuk menjadikan dia sebuah gambar. Kemudian dia bisa publish to PDF. Kemudian ya untuk file ini ya pre-merge banyak sekali menu-menu pada file ini. Kemudian pada edit juga seperti itu. Di sini ada undo delete, ya undo manager, ada copy, ada cut, sini ada paste. Nah, ini juga bisa dipahami. Kemudian pada clone. Ini clone apa clone? Ini saya contohin seperti ini. Misalkan saya buat segi 4, kemudian saya ketik edit, saya klik edit satu kali. Saya klik oke. Kemudian dia tercloning. Ya.
Kemudian ada customization. Customization ini customize-nya, kita mau customize seperti apa, saya rasa nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian pada objek, ini ada objek, di sini ada transformation. Nah, ini akan kita lihat objek atau gambar yang kita buat itu posisinya bagaimana, kemudian apakah bisa dirotasi. Saya contohin ya. Misalnya saya ini klik kiri tahan. Kemudian di sini ada pilihannya, di sini ada polygon. Di polygon saya bikin segitiga saja. 3. Oke. Ini segitiga. Kemudian pada menu objek tadi itu bisa di transformation posisinya bagaimana. Nah, ini posisinya ya, posisinya ke kiri atau ke kanan. Kemudian di sini juga ada rotate. Rotate-nya berapa derajat. Nah, di sini nanti keluar di sini. Oke, ini posisinya tadi ya. Di posisinya tadi kita taruh di kiri, di kanan atau bagaimana. Kemudian rotate-nya kita bikin dia 90 derajat, kita enter. Dan dia seperti ini, tampilnya seperti ini. Oke. Begitu juga dengan objek tadi transformation, itu scale mirror untuk menggandakannya, size untuk resize ukurnya, kemudian skew untuk menggeser kiri kanan gambarnya. Contohnya seperti ini. Sorry. Ya, misalnya skewnya saya bikin 15 derajat. Nah, dia berubah bentuk. Kira begitu. Soal objek, di sini ada simbol, kita bisa masuk ke simbol. Kemudian teks, menambahkan teks, bentuk teks. Saya rasa mahasiswa bisa melihat pada tools-tools yang ada di toolbar dari Corel yang dia miliki. Kemudian ada efek ya, efek menyesuaikan aja ya, efek gambar, untuk warna, di sini ya, contour, envelope, extrude, bevel, lens, dan sebagainya macamnya. Bitmap juga seperti itu. Di sini gambarnya dalam bentuk 3 dimensi ya, misalnya bitmapnya 3 dimensi. Oh, di sini tidak ini ya. Di sini ada table, insert table, ada view, ada windows, help, dan segala macam. Nah, ini adalah toolbar. Sedangkan di bawah ini adalah tool propertinya. Ya, kalau di file itu kita bisa, di sini ada juga propertinya. Ini new, ini open, di sini ada icon save dan segala macamnya. Jadi beberapa tool properti dari toolbar yang ada di CorelDRAW ini. Kemudian tidak juga itu, di sini juga ada tampilannya. Nah, ini yang sering kita kerjakan pada sebuah project. Misalnya ini pick tool, itu untuk kalau kita klik ini bisa diarahkan, mau arahkan kemana, ke kiri, ke kanan, dan segala macamnya. Di sini ada freehand pick tool ya, kita mau bikin gambar, mau bikin bentuk seperti apa gitu ya. Kemudian di sini ada shape tool nanti akan kelihatan untuk memoles gambar, misalnya begini. Saya klik shape-nya. Nah, ini ada titik-titik beberapa dot. Nah, kita bisa ganti-ganti bentuknya ya, kira-kira seperti itu. Di sini juga ada pen tool ya, di pen tool juga seperti itu. Kita bisa mau bikin gambar dengan pen. Kemudian text tool juga demikian. Nah, kita membuat bikin teks seperti tulisan Andika Pradjana ini. Kemudian ada two point line tool. Nah, two point line tool ini kalau kita klik kiri lama-lama, ini ada pilihannya two point line, freehand, bezier, B-spline, polyline, three point curve. Kemudian smart drawing. Nah, ini yang akan kita pelajari pada video berikutnya ya, setelah kita mengenal tools di sini. Nah, ini untuk menghubungkan gambar. Kalau kita klik di sini untuk menghubungkan satu titik ke titik ini, nah itu dia akan membentuk sebuah garis ya. Kemudian di sini ada polygon tool. Kalau kita klik kiri lama-lama, nah ini ada pilihannya, ada rectangle untuk segi 4, 3 point rectangle, ellipse, dan banyak sekali pilihannya. Nah, masing-masing dari aplikasi CorelDRAW ini sudah menyediakan. Kemudian di sini ada artistic media tool ya. Kemudian di sini ada freehand tool. Nah, di sini juga ada freehand tool. Nah, mau bikin seperti apa, gambar seperti apa, di sini ada freehand tool. Di sini ada insert table untuk table, bikin tabel ya. Nah, bikin tabel seperti apa gitu ya. Kemudian di sini ada parallel dimension tool. Nah, di sini kita bisa membuat dimensinya. Nah, dan macam-macam. Di sini ada untuk straight line connector tool. Ya, kalau kita klik kiri lama juga ada straight line connector, right angle connector, edit anchor.
Nah, ini akan kita bahas pada video berikutnya. Kemudian crop, di crop juga ada pilihannya, ada crop, ada knife, karena memotongnya, ada virtual segment delete. Kemudian di sini juga ada free transform tool. Kemudian di sini ada smooth. Nah, smooth, smear. Nah, ini kalau misalnya ada garis-garis beberapa, ini saya contohin misalnya garis ini kurang lurus ya, saya gunakan smooth ini. Kemudian saya klik di sini, kemudian saya tahan klik kiri, saya rapikan. Nah, lengkungnya menjadi lengkung yang sempurna. Oke, ini banyak sekali ya pilihannya. Nah, kemudian di sini ada hide, ada yang disembunyikan di pada toolbar saya. Di situ ada color airdrop, menambah warna. Di sini ada mesh fill tool, di sini ada interactive fill tool, di sini ada smart fill tool, menambah warna lagi. Di sini ada transparency tool, kemudian di sini drop shadow. Di drop shadow ini banyak gitu ya. Kita bisa membuat bayangan, kemudian bisa bikin kontur atau bikin blend. Nah, biasanya saya bikin blend untuk membuat sebuah desain. Kemudian zoom, ini sudah tahu ya, zoom, pen gitu ya. Kemudian pen tadi, kemudian outlet pen, kita gunakan pen dengan apa saja. Kemudian di sini juga ada edit tool. Nah, saya contohin misalnya saya membuat bentuk ya, membentuk bentuk. Di sini saya bikin segitiga, di satu lagi kemudian saya membuat gambar eclipse ini, kemudian saya kasih eclipse, saya kasih warna kuning, sedangkan segitiga saya kasih warna hijau. Kemudian saya klik tadi ya, yang ini saya klik drop shadow-nya, saya ambil yang blend, kemudian dari sini saya arahkan ke sini ke gambar, akan membentuk sebuah gambar. Nah, ini bisa kita ambil, ini bisa kita pisahin ya. Gambar seperti ini dia berbeda-beda. Biasanya kalau kita mau mendesain itu banyak, mau bentuk-bentuk seperti apa, kemudian warnanya. Di sini saya klik kanan ya, di tengah ini saya klik kanan, kemudian saya break. Oke, kemudian sudah terpisah gambar pertama dengan gambar kedua. Sedangkan gambar ini bagaimana? Ini masih dalam satu grup. Kita ungroup all object. Nah, ini bisa ini ya, nanti dia akan membentuk. Oke, ini kan terpisah ya, beberapa objek terpisah. Sedangkan ini bagaimana? Ini kan ini masih tergabung. Nah, makanya kita klik di sini, kita klik kanan, kemudian kita cari ungroup all object. Klik kiri. Oke, setelah itu kita ambil, kita pisahin. Nah, ini beberapa bentuk yang bisa kita ambil. Oke, demikianlah pengenalan tool ya. Kira-kira kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan atau yang ditanya, nah, harap ditulis di kolom komen ya. Demikianlah. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya kalau kita mau print, yang bisa di print di sini adalah objek yang ada di kertas A4 tadi ya, sedangkan di sini hanya untuk penyimpanan saja. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Saya harap bisa disimpulkan oleh mahasiswa bentuk-bentuk dari CorelDRAW ini. Baiklah, demikian sekali ini video ini, semoga bisa dimengerti dan bisa disimpulkan. Mohon maaf karena ini kita kerja di stay home dan backsoundnya juga banyak dan cukup rame karena masih banyak masyarakat di belakang saya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.